Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan. Tujuan video saya ini adalah untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Rosmiati Khadijah Soleh SE MSI, Bapak Dr. Muklis SE MSI, dan Ibu Mardalena SE MSI. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama, production with one variable input. Yang kedua, production with two variable input. Dan yang ketiga, return to scale. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita yang pertama, yaitu produksi dengan satu input variabel, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi produksi itu. Fungsi produksi adalah hubungan ketergantungan antara tingkat input dengan tingkat output yang akan dihasilkan. Sedangkan variabel artinya mengalami perubahan atau berubah. Jadi yang berubah di sini adalah jenis faktor produksi yang akan digunakan. Sedangkan input sendiri terbagi menjadi dua, yaitu input tetap dan input variabel. Input tetap adalah input yang jumlahnya tetap dalam kurun waktu yang relatif panjang. Sedangkan input variabel, input yang jumlahnya dapat diubah-ubah dalam waktu yang relatif pendek. Adapun tujuan dari produksi itu sendiri adalah yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Yang keempat, memperluas lapangan usaha. Yang kelima, menjaga kesinambungan perusahaan. Yang keenam, memaksimalkan kepuasan konsumen, dan lain-lain. Baik, setelah kita memahami pengertian daripada fungsi produksi, pengertian variabel, dan pengertian input, dapat kita simpulkan teori produksi dengan satu input variabel adalah fungsi produksi yang hanya menggunakan satu input variabel dan satu input tetap, yang dalam hal ini input variabel tersebut adalah tenaga kerja, dan teori produksi ini bersifat jangka pendek. Selanjutnya, teori produksi ini bersifat sederhana karena hanya menggunakan satu input variabel saja, yaitu tenaga kerja. Jika suatu perusahaan ingin menambah outputnya, maka perusahaan tersebut hanya harus menambah tenaga kerjanya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva yang akan saya jelaskan berikut ini. Baik, dari kurva ini dapat kita pahami hubungan output dengan tenaga kerja dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total secara cepat. Tahap kedua, terjadi peningkatan total produksi secara lambat. Dan tahap ketiga, penambahan tenaga kerja akan menurunkan produksi total. Kurva fungsi produk dengan satu input variabel menunjukkan bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap parameter produk total, produk rata-rata, dan marginal produk. Produk total adalah total produk dari keseluruhan hasil input variabel dan input tetap. Produk total akan mencapai maksimum saat marginal produk sama dengan 0. Produk rata-rata adalah rata-rata produk yang dihasilkan dari satu unit input produksi. Produk rata-rata akan mencapai maksimum saat nilainya sama dengan marginal produk. Marginal produk adalah produk yang dihasilkan dari bertambahnya satu unit input produksi. Jadi, tiap bertambahnya satu tenaga kerja itu menghasilkan berapa produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang production with two variable input atau produksi dengan dua input variabel. Di dalam produksi dua input variabel ini terdiri dari isoquant dan isocos. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori produksi dengan dua input variabel. Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah tenaga kerja dan modal atau sarana yang digunakan lainnya, maka fungsi produksinya sebagai berikut. Pada fungsi produksi ini, diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau jumlah modal. Karena menggunakan dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah, maka disebut fungsi produksi dua input variabel. Jumlah pengaruh faktor produksi juga sangat berpengaruh terhadap tingkat output produksi.
Jika perusahaan mempunyai dua alternatif, jika perusahaan ingin menambah tingkat produksinya, perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja atau menambah modal, atau dengan menambah keduanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep isokuan. Isokuan berasal dari dua kata, yaitu iso yang artinya sama dan kuan yang artinya jumlah. Konsep isokuan ditunjukkan dalam bentuk tabel atau kurva yang menggambarkan hubungan distribusi kombinasi antara dua input faktor produksi untuk melakukan proses produksi yang akan menghasilkan jumlah output yang sama. Kurva isokuan mempunyai asumsi bahwa kedua faktor produksi antara tenaga kerja dan modal dapat dipertukarkan kegunaannya. Dalam artian, sejumlah modal dapat digantikan dengan sejumlah tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, sejumlah tenaga kerja dapat digantikan dengan sejumlah modal. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang kurva isokuan. Di sini sudah saya siapkan contoh tabel gabungan atau kombinasi antara tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan sejumlah output yang sama. Nah, jumlah output di sini saya asumsikan sejumlah 200 unit. Bisa kita lihat di tabel isokuan ini, pada kolom pertama terdapat kombinasi, yaitu kombinasi A, B, C, dan D, E, dan F. Kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada modal, dan di sini ada MRTS. Nah, MRTS di sini belum kita bahas. Jadi MRTS di sini adalah suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti satu input tenaga kerja dengan sejumlah input lainnya untuk mendapatkan tingkat output yang masih sama. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, saat produksi menggunakan kombinasi B. Nah, ini kombinasi B. Output yang digunakan adalah output yang dihasilkan adalah 200. Nah, sesuai dengan yang kita asumsikan tadi. Dengan menggunakan 6 tenaga kerja dan 14 modal. Nah, namun kita dapat mengurangi jumlah modal menjadi 10. Nah, di sini ini 10 dengan menambah 2 tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya menjadi 8. Jadi apa tadi MRTS? Yaitu tadi suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti satu unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya. Di sini kita lihat ada penambahan tenaga kerja dan pengurangan modal, begitu pun sebaliknya. Kemudian di sini tertera nilai MRTS. Jadi nilai MRTS ini didapat dari rumus ini. MRTS sama dengan delta K per delta L. Nah, jadi nilai MRTS ini didapat dari rumus ini. Kemudian kita akan coba hitung nilai MRTS ini dari kombinasi B. Kita lihat kombinasi B. Kita masukkan ke rumus, delta K-nya sejumlah dari kombinasi A ke B, yaitu 6. Kombinasi B yaitu 6, dan kemudian delta L nya dari 4 menjadi 6, yaitu 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya pada kombinasi C. Pada kombinasi C, tenaga modal dari 14 menjadi 10. Berarti
Nah, dibagi tenaga kerja dari kombinasi B yaitu 6 ke kombinasi C 8. Jadi 2. Maka 4 bagi 2 2. Selanjutnya kombinasi C, kombinasi D. Dari kombinasi C, perubahan modal dari 10 ke 8 yaitu 2. Dari tenaga kerja dari kombinasi C ke kombinasi D yaitu 2, berarti 1. Selanjutnya kombinasi E dari 8 ke 6 berarti 2. Dari untuk tenaga kerja dari 10 ke 14 berarti 4 sama dengan 0,5. Dan kombinasi F dari 6 ke 4 berarti 2, dari 14 ke 20 berarti 6 sama dengan 0,33. Baik, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tentang kurva isokan. Jadi kurva isokan ini merupakan kurva yang mempresentasikan dari tabel yang sudah kita jelaskan tadi. Kurva ini dibentuk atau dibangun oleh tenaga kerja sebagai sumbu horizontal, ini tenaga kerja, dan sumbu vertikal sebagai modal. Selanjutnya kita bisa lihat untuk menghasilkan jumlah output yaitu 200 tadi yang kita asumsikan dengan berbagai kombinasi pada tabel yang kita jelaskan tadi. Kita lihat pada kombinasi A, untuk menghasilkan jumlah output 200, kita bisa pada kombinasi A kita menggunakan 20 modal di sini dan 4 tenaga kerja. Selanjutnya, untuk menghasilkan output yang masih sama yaitu 200 dengan kombinasi lain yaitu kombinasi B, yaitu menggunakan 6 tenaga kerja dan 14 modal. Begitupun seterusnya berdasarkan grafik. Jadi dengan demikian, untuk menghasilkan output yang masih sama di sini yaitu 200, kita dapat menambah penggunaan tenaga kerja dengan mengurangi jumlah modal yang kita gunakan. Jadi garis-garis titik-titik ini merupakan atau kombinasi ini merupakan grafik isokuan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang isokos. Jadi isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Inilah yang membedakan antara isokos dan isokon. Jika isokon yang sama adalah jumlah output yang sama, namun dalam isokos yang dibahas adalah biaya yang sama. Kurva isokos ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan garis anggaran yang dimiliki oleh perilaku konsumen. Dalam kurva isokos ada beberapa hal yang penting yang dibahas, yakni bagaimana cara menghemat suatu pengeluaran dari suatu produksi dan memaksimalkan pemasukan yang ada. Besarnya biaya input pada fungsi isokos dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. C sama dengan PL dikali L ditambah K dikali K, dengan keterangan
C sama dengan biaya untuk mendapatkan input. PL sama dengan upah tenaga kerja. L sama dengan jumlah tenaga kerja. PK sama dengan harga modal, dan K adalah jumlah modal. Sedangkan untuk rumus persamaan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L sama dengan C per PL dikurang PK per PL dikali K. Selanjutnya, untuk rumus persamaan jumlah modal yang digunakan adalah K sama dengan C per PK dikurang PL per PK dikali L. Baiklah, sini langsung saja saya menjelaskan contoh soal perhitungan fungsi isokos. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya upah tenaga kerja pada sebuah perusahaan adalah 4 juta per tenaga kerja dan biaya modal sebesar 8 juta per unit. Sedangkan jumlah dana uang yang tersedia adalah 160 juta. Buatkan fungsi dan kurva isokosnya. Jadi langkah pertamanya kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi yang pertama yang diketahui adalah C sama dengan 160 juta. Nah, selanjutnya upah tenaga kerja yaitu 4 juta PL 4 juta dan harga modal yaitu 8 juta PK sama dengan 8 juta. Langkah selanjutnya kita menentukan dulu fungsi isokosnya dan memasukkan ini ke rumus ini. Nah, kita masukkan C sama dengan PL dikali L ditambah PK kali K. Kita masukkan PL C nya sama dengan 160, PL nya 4, jadi 4L ditambah PK nya 8 dikali K jadi 8K. Langkah selanjutnya kita menentukan menentukan jumlah tenaga kerja fungsi isokos. Jadi sebenarnya yang di sini yang rumus untuk tenaga kerja dan modal sebenarnya dari persamaan awal ini yang diubah-ubah, yang diputar-putar. Jadi rumus jumlah tenaga kerjanya L tenaga kerja. Jadi rumusnya adalah 4L 160 min 8K. Jadi L sama dengan 40 min 2K. Selanjutnya kita rumus modal. Sama seperti yang ini, rumusnya berasal dari yang persamaan awal yang diputar-putar. Jadi 8K dengan 160 min 4L 160 min 4L K sama dengan 20 0,5 PL. Jadi langsung saja ya kita ke grafik isokos. Cara membuat grafik isokos dengan menentukan titik-titik dari titik yang kita buat, yaitu K sama dengan 0 dan R sama dengan 6. Langsung saja kita buat titik pertama, titik 1, kita buat tenaga kerja, yaitu
Selanjutnya kita buat titik kedua. Yaitu L sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan 160 kali 4 plus 8 maka 160 sama dengan 4 dikali 0 ditambah 8 maka sama dengan 20. Jadi didapat titik 0,20. Jadi langsung saja kita masukkan ke graf ini yang sudah saya sebutkan, yaitu 40,0 di sini dan 0,20 di sini. Sepanjang kurva isomorf ini dari titik A ini sampai ke titik E di sini merupakan titik kemungkinan kombinasi antara tenaga kerja A dan modal dengan biaya yang masih sama dikeluarkan, yaitu 160 tadi, 160 juta tadi. Kita lihat pada kombinasi A, produsen mengeluarkan biaya yang sama yaitu 160 juta untuk penggunaan 40 tenaga kerja dan 0 modal. Dengan biaya yang sama 160 juta tadi, produsen dapat mengurangi tenaga kerja menjadi 30 dan menambah modal menjadi 5. Seperti kombinasi B. Terus pada kombinasi lainnya yaitu C, D, dan E merupakan alternatif penggunaan tenaga kerja dan modal yang berbeda dengan biaya yang masih sama, yaitu 160. Jika dana yang tersedia lebih besar dari 160, maka kurva ini, jika ini lebih besar dari 160, maka kurva ini bergeser ke kanan, dan jika dana yang tersedia lebih kecil dari 160, maka kurva ini bergeser ke kiri. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang return to scale atau skala hasil yang akan saya jelaskan berikut ini. Dalam analisis skala usaha terdapat 3 kemungkinan hubungan antara input dan juga output, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, skala usaha dengan kenaikan hasil bertambah atau increasing return to scale, yaitu kenaikan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin bertambah. Pada keadaan demikian, elastisitas produksi lebih besar daripada satu, atau marginal produk lebih besar dari average produk. Di samping itu, dalam skala usaha ini, average variable cost lebih besar dari marginal cost. Selanjutnya, yang kedua, skala usaha dengan kenaikan hasil tetap atau constant return to scale, yaitu penambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Pada keadaan ini, elastisitas produksi sama dengan 1, atau marginal produk sama dengan average produk, dan average variable cost sama dengan marginal cost. Yang ketiga, skala usaha dengan kenaikan hasil yang berkurang atau decreasing return to scale, yaitu bila pertambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin berkurang. Pada keadaan elastisitas produksi lebih kecil daripada 1, atau marginal produk lebih kecil dari average produk, dan average variable cost lebih kecil daripada marginal cost. Demikianlah video ini saya buat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.